Teman-teman, ini jujur bikin saya kaget loh. Coba deh, kamu kaget nggak? Kita coba bahas ya. Seru nih. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Benar, ini betul-betul membuat saya terkejut. Kenapa mas? Coba deh pikirin. Pernah nggak sih ketika kita lagi iseng-iseng melihat sesuatu, tiba-tiba ada sebuah masalah atau sebuah cerita yang entah kenapa tuh bener-bener pas atau relate banget. Nah ini yang terjadi barusan sama hidup saya. Saya kan seperti biasa ya, suka baca-baca portal berita online, Quora, dan segala macam hal yang sejenisnya gitu. Tiba-tiba saya ketemu dengan sebuah topik yang bikin saya terkejut banget karena ini baru aja saya jelasin kepada kamu di live streaming kemarin. Benar. Hari ini kita akan mempelajari sebuah hukum yang paling sering dibahas di Pagar Kehidupan yang bikin kamu jadi antusias karena sangat nyata, bahkan udah sering dipraktekin dan berhasilnya lebih banyak daripada enggaknya. Apa itu mas? Betul sekali. Ini masih ada kaitannya dengan hukum tarik-menarik, pikiran adalah doa, atau yang biasa disebut juga dengan sebuah hal yang law of attraction. Nah, karena ini kisah Quora, saya akan bacakan dulu sepintas atau sedikit aja inti dari kisah yang membuat saya terkejut tadi. Gini, jadi ada seseorang, saya nggak usah nyebutin namanya ya. Dia itu Berceritanya itu positif, alhamdulillah teman-teman. Jadi dia ini kan seorang pemuda yang sangat merindukan kasih sayang. Sama seperti kamu nih sepertinya ya. Sangat merindukan kasih sayang, tapi dia bingung harus ngapain. Sampai pada suatu ketika dia itu punya foto teman-teman. Punya foto merupakan foto idola. Idola perempuan yang cantiknya tuh tipe dia banget gitu loh. Sampai suatu ketika karena dia sering plototin itu foto, aneh tapi nyatanya dia mendapatkan jodoh yang sama persis seperti apa yang sering dia bayangkan. Bahkan kalau bisa dibilang, saking dia kagetnya, dia mendapatkan jodoh teman-teman, entah kenapa yang mirip dengan foto yang sering dia plototin tadi. Nah, dari situ akhirnya dia terkejut dan heran kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana mungkin hanya dengan hal seperti itu bisa menjadi kenyataan. Nah, menarik ya. Terkejut nggak? Saya sih terkejut banget. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi dan percaya atau tidak, kamu pun pernah paling tidak sekali mengalami hal seperti ini. Hanya sekedar membayangkan, tapi tiba-tiba kok jadi nyata. Nah, kali ini izinkan saya sebagai sahabat kamu ingin memberikan jawaban dari kenapanya tadi dengan sebuah penjelasan yang logis. Insya Allah seizin Tuhan ini bisa menjawab semua pertanyaan di benakmu dan bisa merubah hidup kamu pelan-pelan tapi pasti ya ke arah yang lebih baik. Amin. Oke, jadi gini teman-teman, simple. Kamu tahu nggak? Sebenarnya yang bikin dia berhasil itu bukan karena dia melototin gambar. Bukan, saya ulangi ya. Yang membuat orang tadi seizin Tuhan bisa berhasil mendapatkan seseorang yang persis kurang lebih dengan apa yang sering dia pelototin. Itu bukan karena dia sering melototin, bukan. Tahu nggak apa? Oh, karena dia sering ngebayangin mas. Hampir benar. Oh, karena dia berdoa mas. Betul. Tapi ada satu hal yang kamu lupa. Setiap doa butuh ikhtiar. Butuh usaha, setuju? Nah, usaha apa yang menurut kamu yang membuat dia seizin Tuhan jadi berhasil? Kamu tahu apa? Sederhana. Perasaan senang. Saya ulangi, seizin Tuhan dia bisa mencapai itu karena selain berdoa, dia melakukan usaha. Usaha yang paling mantap yang membuat dia berhasil adalah karena dia secara tidak sadar atau sadar menjadi manusia yang senang sebelum mendapatkan. Itu dia rahasianya teman-teman. Perasaan senang sebelum mendapatkan, perasaan senang sebelum terjadi, itu pentingnya bukan main. Iya kan? Coba deh, kamu ada yang udah pernah baca belum buku The Secret sampai habis dan paham betul isinya? Coba tuliskan di komentar deh. Ada kan sebuah kalimat yang kurang lebih mengatakan begini, berbahagialah sebelum semua terjadi, maka semua akan terjadi. Iya kan?
Adakah pengalaman di antara kamu yang pernah mengalami ini, di mana benar mas, kamu mengalami sesuatu karena secara tidak sadar senang dulu sebelum mendapatkan. Nah itu rahasianya. Nah, berarti yang harus kita kulik adalah bukan gimana cara melototin gambarnya. Yang harus kita kulik adalah bukan bagaimana cara membayangkannya lagi. Itu udah pernah kita bahas di pagar kehidupannya, udah mantep. Berarti yang kita bahas sekarang adalah bagaimana cara yang paling mujarab dan masuk akal untuk menjadi senang. Nah, ini dia. Kalau emang benar-benar kamu pengen tahu, saya boleh minta tolong dulu nggak sekarang? Silahkan klik jempol ke atasnya. Karena jempol ke atas kamu itu membuat kamu sendiri senang dan orang-orang yang ketemu video ini jadi senang. Silahkan klik jempol ke atasnya dulu. Terima kasih. Nah, sekarang saya kasih jawabannya nih. Kamu bisa menjadi senang kalau pengertian akan kesenangan di otak itu dirubah dulu. Saya ulangi ya, saya dan kamu nih, bisa menjadi senang dengan mudah. Ada syaratnya. Apa itu mas? Rubah dulu pengertian kesenangan di otak kita. Kalau dirubah mindsetnya, pengertiannya, insya Allah seizin Tuhan jadi gampang tuh senang. Dirubahnya bagaimana? Nih, simple. Senang itu bukan melompat-lompat kegirangan. Senang itu bukan mendapatkan apa yang kita mau, bukan. Bahkan senang itu bukan karena dipuja-puji orang. Senang itu adalah tenang. Itu yang benar. Saya ulangi. Selama ini kalau nggak ada yang ngasih tahu pengertian kesenangan di otak kita itu apa sih? Melompat-lompat kegirangan, dapat jodoh, dapat banyak duit, keinginan terkabul, apapun yang bikin kita girang bagi kita itu adalah kesenangan, betul nggak? Itulah yang membuat kamu secara tidak sadar susah banget jadi seneng. Ya kan? Padahal kesenangan itu dasarnya sederhana. Kesenangan adalah ketenangan. Betul nggak? Coba sekarang saya tanya, di saat kita menjadi manusia yang paling tenang, bukankah di saat itu secara tidak sadar kita senang? Saya ulangi, renungkan diri kita supaya ini nggak jadi teori ya. Betulkah di saat kita dalam keadaan paling tenang, sebenarnya di situ kita merasa senang tanpa kita sadari? Benar nggak? Iya kan? Nah, itu yang saya maksud teman-teman. Kita selama ini dipaksa menjadi senang, susah. Kenapa? Karena dipikir senang itu lompat-lompat, dapat jodoh, dapat banyak duit. Itu namanya bukan senang, itu namanya girang, beda lagi. Tuh, emang senang sama girang beda mas? Beda. Sekarang logikanya gini deh. Kalau senang dan girang itu sama, kenapa dalam kamus bahasa Indonesia itu harus dibedakan kata-katanya? Karena sebenarnya senang itu tidak girang. Senang itu ada kaitannya dengan ketenangan. Jelas sampai di sini? Nah, baru kita kulik lagi. Kalau gitu, pertanyaan berikutnya yang paling mujarab dan paling inti adalah, bagaimana mas caranya agar diriku menjadi tenang? Ini nih, iya kan? Ini sebuah pertanyaan sejuta umat tuh. Kamu senyum-senyum sendiri sedikit itu pertanda emang bener, iya kan? Bagaimana caraku menjadi tenang? Ini dia pertanyaan sejuta umatnya nih. Nih saya bantu jawab ya. Mungkin ini bisa membantu kamu nih insya Allah. Menjadi tenang, dengarkan, itu simple. Kamu mau tenang, jangan mengejar. Saya ulangi, pengen tenang nggak? Loh saya tanya nih serius, jawab dong. Pengen tenang tidak? Pengen, simple. Kalau pengen tenang, jangan mengejar. Titik. Loh mas, maksudnya apa mas? Lah iya toh. Coba kita telusuri kisah hidup kita deh. Yang paling bikin kita nggak tenang itu apa sih? Apa? Yang paling bikin kita nggak tenang tuh? Yang paling bikin kita nggak tenang adalah ketika kita secara sadar atau tidak mengejar sesuatu. Mengejar orang, nggak tenang tuh. Waduh, WhatsAppku nggak dibales nih, gimana ini? Aduh, dia lagi ngapain ya? Aduh, jangan-jangan dia nggak suka aku. Jangan-jangan dia selingkuh. Jangan-jangan begini. Capek. Mengejar uang. Aduh, aku udah capek-capek cari duit nih segini. Hasilnya cuma segini doang. Aku capek, aku lelah. Nggak tenang tuh. Ngejar utang, apa lagi? Mas, aku punya temen. Dia tuh gak bayar utang, aku kejar dia lari mulu. Udah. Akhirnya capek. Utang dibayar kagak, capek iya. Betul gak?
Apapun yang membuat kita mengejar sesuatu, disitulah sumber ketidaktenangan. Betul apa betul? Renungkan coba. Nah, bener toh? Kalau begitu pertanyaannya, kita itu ngapain sih ngejar sesuatu tuh ngapain? Loh mas, sebentar nih saya mau nanya nih. Ini bener sih mas. Tapi Mas Aryan nih terkesan kayak nyuruh kita nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi kaum rebahan dong mas. Kan jadi males dong. Enggak, itu salah tuh. Itu pengertian yang keliru. Gini loh, ini yang benar. Maksud saya, kamu tidak perlu mengejar segala sesuatu tuh. Jadilah manusia yang berusaha. Tetap berusaha. Tapi berusahanya itu tetap netral. Tidak ngotot. Saya ulangi. Tetap berusaha, wajib hukumnya berusaha selain berdoa, wajib banget, oke? Tapi berusahanya tetap netral, bukan ngotot, bukan ngeyel. Artinya apa? Ketika kita berusaha akan sesuatu teman-teman, untuk hasilnya cukup minta restu sama Tuhan, bilang begini dalam setiap doamu, ya Tuhan, saya pengen dapat rezeki yang terbaik di hari ini. Berikanlah saya rezeki sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik. Amin. Abis itu kerja deh. Ngapain? Narik ojek online, nganterin barang, atau mungkin buka rumah makanmu, kerja ke kantor atau ke kampus, atau bikin konten, bikin baju, jual sayur mayur. Apapun yang kamu kerjakan, abis itu kerjakan. Lihat deh. Kamu lebih tenang dalam mencari rezeki, tidak ngotot, tidak ngeyel, enak banget. Soal jodoh gimana? Sama. Kamu pengen dapat jodoh? Nggak salah, itu bagus kok, manusiawi, betul nggak? Tapi berdoanya yang benar dulu. Minta sama Tuhan begini, ya Tuhan, saya pengen dong dapat jodoh, saya pengen nikah nih. Tapi saya serahkan jodoh saya, kapan waktu yang terbaik untuk datang, seperti apa jodoh saya serahkan kepadamu yang terbaik sesuai kehendak-Mu. Amin. Selesai mas, selesai. Abis itu tenang banget rasanya. Bener nggak? Nah abis itu ketika ada peluang ya ambil. Misalnya jodoh dulu nih. Ada temen nih pengen ngenalin orang ke kamu, ya udah ketemu aja dulu kan, gak harus langsung jadi. Iya kan? Pengen kamu punya pekerjaan, kamu lihat di depan mata ada peluang, ambil, gak usah takut. Tapi minta restu dulu sama Tuhan. Simple. Nah begitu gagal, begitu gak dapet, selalu katakan, oh semua yang dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Ini bukan jodoh saya, ini bukan rezeki saya ikhlas, lepas. Ini loh yang susah. Yang susah itu bukan kita menerima mah gampang ya. Yang susah itu kita melepas. Lepaslah segala sesuatu ketika itu memang buat orang lain, bukan buat kita. Saya ulangi, belajarlah untuk bisa melepas segala sesuatu yang memang bukan rezeki kita, bukan jodoh kita. Udah. Dari situ kita gak ngejar. Dari situ kita tidak ngotot. Disitulah kita berikhtiar, berusaha, tapi netral. Sadar nggak ketika di titik itu kamu tenang? Dan sadar nggak ketika tenang kamu senang? Jadi itulah yang mengundang rezeki. Itulah yang mengundang orang di cerita tadi yang membuat kita kayak terkesima. Kok bisa ya mas? Bisa. Karena secara tidak sadar dia melakukan apa yang saya jabarkan di video ini. Coba deh. Ini emas banget gak buat kamu? Emas ya. Nah, sekarang gini. Saya tahu masalah hidup kamu banyak. Banyak hal yang pengen kamu curhatkan. Kalau kamu ada hal penting yang pengen dicurhatin sama saya, berbagilah. Caranya bagaimana? Di deskripsi ada link yang bisa kamu lihat untuk curhat secara pribadi kepada saya. Kalau kamu butuh curhat, tidak boleh bohong. Harus dilepas. Lepaslah bersama saya sebagai seorang sahabat ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.